Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Roy Suryo, Rismon, Kozinudin sedang menggali dan memperbanyak kuburan teman-temannya sendiri. Karena kalau kita lihat ya dan saksikan secara seksama, mereka ini semakin banyak menjerumuskan orang ke dalam kasus ijazah palsu dan juga pencemaran nama baik Pak Jokowi. Dan bagi kalian yang selama ini sering bertanya di komentar, kapan sih Bang ditangkap, kapan sih Bang masuk bui, kapan sih jadi tersangka, sudah bikin gaduh bangsa kita, sudah mengadu domba. Nah, sabar teman-teman, sabar. Biar kasus ini nantinya cepat bergulir di pengadilan. Polisi sedang mengumpulkan bukti-bukti. Dan sekarang kan pemanggilan klarifikasi untuk Roy Suryo, Rismon, dan kawan-kawan, ya ini sudah pemanggilan yang kedua kalinya. Dan nanti akan dipanggil lagi mungkin satu kali. Kalau tidak datang lagi, nah barulah naik penyidikan. Kalau kata Bang Joshua Sinambela sih antara minggu kedua atau minggu ketiga bulan Juli baru akan diumumkan tersangka dan naik ke penyidikan. Jadi sabar teman-teman. Nah, makanya sebentar lagi mereka ini akan berbaju oranye dan mendekam di sel tahanan. Tapi untungnya kemarin Ahmad Kozinudin sudah memberikan tausiah, sudah memberikan siraman rohani, penguatan jiwa kepada Roy Suryo dan kawan-kawannya agar tetap teguh, agar tetap bersabar, agar tetap terus berjuang di garda terdepan untuk menyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Dan memang kalau saya lihat ya, Ahmad Kozinudin ini sangat pandai memainkan perannya di dalam kasus ini. Sepertinya Ahmad Kozinudin punya misi tersendiri nih, di luar misi Roy Suryo dan kawan-kawan. Dalam artian mereka mulai menyelamatkan diri masing-masing dan memainkan perannya sebagai ya siapa dirinya itu teman-teman. Kalau Kozinudin kan dari HTI. Nah, dia memainkan perannya sebagai orang HTI. Nah, selain itu teman-teman, ada video di mana Bang Firdaus Oiwobo kembali menantang Kozinudin debat terkait dengan ijazah palsu. Dan juga ada video di mana mantan Kabareskrim Polri yang memberikan pencerahan kepada kita semua dan juga sepertinya sedikit mempermalukan Roy Suryo ya. Cuma Roy Suryo nggak sadar dipermalukan teman-teman. Merasa Pak Susno ini mendukung dirinya, tapi sayangnya ya Roy Suryo salah membaca kayaknya ya. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bang Roy ini sudah menggali kubur teman-temannya sebenarnya. Entah bagaimana bisa Bang Rismon ikut-ikut dengan Bang Roy. Apakah yang terpengaruh antara Bang Rismon ataupun Bang Roy yang mempengaruhi, kita nggak ngerti. Ini mengecilkan, ini menghina Bang Rismon lah. Saya belum selesai. Ya kan itu haknya Bang Rismon kalau dia bilang saya ikut-ikutan. Terus kemudian ada lagi Bang Betor ini. Besok siapa lagi yang mau ikut-ikut ini pengasutannya? Kita nggak ngerti lah. Intinya gini, mari selamatkan diri masing-masing lah. Nanti ketika kemudian terjadi chaos di dalam laporan ini. Nah, kita lihat aja, mungkin abang-abang ini benar, kita yang salah, kan gitu. Tapi kita buktikan, Bang. Kita buktikan nanti ya di pengadilan ya. Kompensasi pahala yang lebih besar, tetapi setiap kompensasi pahala yang lebih besar akan berbanding lurus dengan beban yang lebih besar. Jadi bergembiralah dengan perjuangan itu, tidak perlu bersedih hati, bahagia dengan qadha yang sudah ditentukan Allah, sebab tidak ada qadha dari Allah itu yang buruk. Dan Allah tidak akan pernah membebankan urusan kepada suatu kaum di luar kapasitasnya. Jadi Allah yang maha tahu, maha mengerti kapasitasnya, maha membuat skenario terbaik, maha baik takdirnya. Jadi jangan ada praduga, jangan ada seuzon, jangan ngarang takdir sendiri. Ya. Jangan ngarang takdir sendiri. Jangan berpraduga kalau mungkin nanti saya akan dipenjara, itu ngarang takdir sendiri. Padahal yang menentukan takdir kita, penanya ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum ruh itu ditiupkan kepada kita. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, jalani dengan keikhlasan, bahkan bahagia karena diberi beban yang lebih besar, artinya akan ada kompensasi yang besar. Waduh, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa loh. Luar biasa teman-teman. Ini harus kita upload nih. Penguatan siraman rohani dari Kozinudin. Ini ujian dari Allah dan akan dibalas pahala yang lebih besar dari Allah, teman-teman. Ini luar biasa loh. Ini memang pendakwah HT ini luar biasa ya. Untuk
menyebarkan propaganda, mencuci otak orang. Ya seperti inilah cara-cara mereka, teman-teman. Disuruh untuk berjuang, nantinya mereka masuk penjara, dianya happy-happy di luar, ya kan? Ini kan kuasa hukum, nggak mungkin dia masuk bui, teman-teman. Iya kan? Makanya dia ini menggali kubur teman-temannya nih dengan menggunakan agama dan lain sebagainya, menguatkan perbuatan temannya, membenarkan perbuatan temannya, menggunakan dalil-dalil agama, padahal perbuatan temannya itu salah. Nah, inilah yang bahaya, teman-teman, kalau dipimpin atau kuasa hukumnya HTI. Nah, begini orangnya. Kalau hanya sekedar penjara, saya dan teman-teman sudah survei. Nah, ini hasilnya Bang nih. Rismon Bang Roy sudah survei kayak apa Salemba, kayak apa yang namanya pondok bambu. Jauh lebih nikmat dibandingkan dengan penggorengan Wajan Siti Masito. Tidak takut kami. Tidak takut kami. Nah, ini hasil cuci otak dari Kosinudin. Tifa udah kena ya kan, udah kesetrum otak sama Kosinudin. Nah, inilah teman-teman bahayanya tadi itu, siraman-siraman rohani dari Kosinudin seolah-olah menguatkan, padahal dia mau menjerumuskan itu. Jadi hati-hati Roy Suryo, Tifa, sampai dilarang menghadiri undangan klarifikasi Polda. Ini hati-hati. Sudah banyak pakar hukum dan juga mantan-mantan penyidik yang berpangkat jenderal yang menyayangkan ketidakhadiran Anda dalam pemanggilan klarifikasi. Karena ya itu adalah blunder besar di dalam kasus Anda, Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Ahmad Kozinudin, lu udah gue tantang berapa kali? Nah, ini, ya. Bang Firdaus Mana nyali keren. lu? Jangan keluar-keluar di luar aja, Ahmad Kozinudin. Udah gue sebut nama lu berapa kali? Ayo kita debat. So jago ini anak nih, pengacara nggak tahu siapa nih, organisasi advokatnya siapa ini, kok nggak dipecat-pecat nih, nggak dibekukan. Dia udah berbuat gaduh berapa kali loh di persidangan, Ahmad Kozinudin. Kok nggak dibekukan? Dia nyerang pemerintah berapa kali, sementara gue yang naik meja baru sekali dan nggak sengaja, langsung dibekukan. Cobalah negara ini berimbang lah, ya. Equality before the law, sama, lakukan hal yang sama. Gue ini dipecat enggak, digantung aja gitu loh. Gue tanya, gue sumpah lagi boleh nggak? Nggak boleh katanya, gue masih jadi advokat. Gue datang ke Pengadilan Tinggi Banten, katanya bapak masih jadi advokat. Hanya saja diskor. Ya kapan diskornya? Kapan dicabutnya? Gue udah nggak sabar lawan Ahmad Kozinudin nih. Gue mau patah-patahin itu giginya tuh Ahmad Kozinudin di persidangan. Gue bikin patah, gue bikin menyong mulutnya di persidangan, ya. Keren banget Bang PH Firdaus ini nggak ngerti hukum, udah pasti itu. Kalau PH yang ngerti hukum, kliennya nggak mungkin dijadikan pion. tumbal Iya, daripada betul. maaf ya, kekeliruan dia dalam pemahaman konstruksi hukum. Betul. Gitu loh. Harusnya kan dia memberikan advice yang bagus dong. Datanglah, daripada kamu kena pasal yang baru, ya kan? Datanglah sana. Ya, betul. Keren Bang Pak Susno, Firdaus. ini berlebihankah melibatkan Komnas HAM dan DPR? Intervensikah ini tanda-tandanya? Ya, kalau memang betul ada melibatkan Komnas HAM dan DPR, itu terlalu melebar. Polri harus independen, percaya diri bahwa ini perkaranya gampang. Setuju. Gampangnya apa? Asal tidak Setuju. ada pendapat-pendapat lain, murni Nyeletuk pendapat Roy Suryo. hukum. Apa yang perlu pendapat hukum? Ijazah yang dilaporkan oleh TPU ya, kalau tidak salah, itu asli apa palsu, hanya itu TPU, saja. tempat pemakaman Nah, umum. untuk membuktikan ini asli apa palsu, ini gampang sekali. pembandingnya. Ini bukan produk digital, ini kok ijazah biasa, kertasnya biasa, tinggal dibandingkan. Oke. Pembandingnya itu harus betul-betul yang asli. Siapa yang bisa memberikan statement asli? Satu, UGM, supaya lebih abdol. UGM dengan atasannya yaitu perguruan tinggi menyatakan ini loh 2 orang atau 3 orang atau 5 orang betul-betul dari alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 85 ijazahnya seperti ini. Setuju. Oke, Dan itu sudah bandingkan dengan dilakukan. ijazah yang dipersoalkan Setuju. punya Pak Jokowi. Nyeletuk ya, Nah, Roy Suryo. kalau dia identik berarti asli. Kalau dia tidak identik berarti palsu. Nah, Pak Susno. Dengan demikian, ya, oke. Pak Susno, kan yang juga jadi sorotan Nyeletuk adalah aja, gelar Roy Suryo. perkara Seolah-olah khusus. Gelar perkara dia- kan salah satu tujuannya adalah untuk menentukan tersangka Susno atau ngebela tidak, dia, ada ya dugaan kan? tindak pidana atau Padahal tidak. enggak. Tapi kalau konteksnya gelar perkara khusus untuk ijazah Pak Jokowi, definisi khusus ini apa? Yang membedakan dengan gelar perkara biasa ini apa? Oke lah, kita anggap saja ini khusus karena Pak Jokowi mantan presiden. Ya bagus. Maka yang harus hadir adalah
ya pelapor dan pihak terlapor, Terlapor, dan ada di tingkat Mabes Polri adalah pejabat-pejabat yang kelasnya jangan kelas-kelas biasa, tapi bila perlu para bintang-bintang, para pakarnya, itu saja. Jangan mengundang orang-orang luar yang tidak terkait dengan masalah ini. Kalau mengundang itu sama dengan membuka pintu, tolong dong campur tangani kami gitu, atau tolong dong backup kami, itu nggak bagus gitu. Lembaga Polri itu adalah lembaga yang sangat kuat, yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar 45, kemudian kekuasaan dan kewenangannya diberikan oleh rakyat dengan undang-undang. Ijazah itu palsu apa tidak. Jadi untuk menentukan ada apa tidaknya kejahatan pencemaran nama baik yang calon tersangkanya yaitu Pak Rismon VS, dan untuk menentukan adanya tentang pemalsuan atau ijazah palsu, tetap objeknya ijazah. Betul. Jadi jangan mengkutik-kutik yang lain sampai ke Komnas HAM, sampai ke jelas mana lagi ya. Buktikan dulu ijazah itu palsu apa asli, dan itu tidak terlalu susah ya. Secara formalitas ijazahnya sudah dibuktikan identik. Persoalannya identik dengan apa? Kalau identik dengan ijazah palsu berarti ijazah itu palsu. Kalau identik dengan ijazah asli berarti ijazah itu asli. Maka pembandingnya harus pembanding ijazah asli. Siapa yang bisa menyatakan ijazah pembanding itu asli? UGM, dan bila perlu lebih abdol lagi atasannya UGM, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi gitu. Nah, dibandingkan dengan ijazah siapa? Ijazah yang betul-betul kayak Pak Jokowi alumni tahun 1985 dari Fakultas. Nah, setelah itu dapat pembandingnya, terbukti itu ijazah itu identik enggak dengan yang asli. Kalau tidak identik dengan yang asli itu palsu. Nah, ini juga kemudian kan nanti Roy Suryo nyeletuk terus. Yes. Betul. Kayak orang ini loh. Orang apa teman-teman? Saya kok ngelihatnya aneh gitu Roy Suryo nih. Aneh banget loh. Sebagai apa ya, orang yang waras, kita orang yang waras, ngelihat orang-orang kayak Roy Suryo ini aneh gitu. Agak beda aja gitu. Dia tuh nggak identik sama kita semua loh. Kita harus punya buktinya. Iya. Ya kan? Ijazah yang dipalsukan ini mana sih? Kita udah lihat belum? Ya kan? Udah dinyatakan laboratorium forensik palsu atau tidak? Atau pihak aparat terkait? Atau lebih fix lagi itu putusan pengadilan. Dan sampai hari ini saya tidak pernah tahu, atau kita semua tidak pernah tahu mereka memegang ijazah yang palsu atau asli ini. Nggak pernah ada. Tapi kan dengan berdasarkan yang disampaikan oleh Bang Dian Sandi lewat Twitternya itu yang akhirnya diteliti oleh Rismon. Ya kan kita belum tahu itu ijazahnya palsu atau asli kan. Apakah itu yang kan berdasarkan digital ya. Ya kan. Fotokopi di foto maksud saya atau fotokopi itu yang diteliti. Bukan yang pure, yang asli gitu loh, yang langsung. Original. Iya betul. Original asli atau original palsu. Tapi mainannya Rismon itu nggak peduli soal mekanisme hukum, ya, Bang. Makanya, dia mau mainkan bahwa intinya palsu. Ini kan orang-orang nggak waras. Nah, makanya itu sampai hari tadi, ini, Bang, saya selalu ketemu Rismon, Roy Suryo, TPUA. Saya bilang bukti-bukti kalian tuh nol besar. Nol besar, betul. Kosong. Bagi saya ya. Bagi kami gitu semua. Karena kita orang warga negara, ya kan, termasuk saya ada ngerti hukum juga, ya kan. Kita semuanya berdasarkan fakta-fakta hukum, berdasarkan konstitusi, apapun itu. Nggak bisa framing atau membangun narasi, katanya atau saya udah teliti, ya kan. Contohnya, kayak saya, ya kan, menuduh Bang Bill punya uang palsu. Ya kan, saya ngomong, kamu punya uang palsu, terus mana uangnya? Mana uangnya? Ya kan? Terus apakah udah diteliti oleh laboratorium forensik minimal atau putusan pengadilan bahwa Bang Billy sudah mempunyai uang palsu? Kalau sudah putusan pengadilan, terus saya bilang, Bang Billy, Anda tukang palsu uang. Nggak ada masalah. Tapi kalau sekarang saya menuduh, Bang Billy, Anda tukang palsu uang, mana buktinya? Bang Billy langsung lapor saya. Saya langsung kena pidana, masuk penjara. Jadi Rismon mereka, ya kan, Bitor, Roy Suryo, 100%, bukan 99, masuk penjara. 100%. Karena hukum. Ya kan, hukum yang akan menjerat mereka, gitu loh. 100%. 100%. Itu
kata abang kita Sylvester Matutina, 100% mereka akan masuk prodeo. Makanya tadi teman-teman, si Kojinuddin memberikan siraman rohani kepada kawan-kawannya biar kuat gitu menghadapi cobaan di dalam bui, ya kan. Nah, inilah lagu-laguan orang-orang kelompok-kelompok radikal seperti itulah teman-teman, mencuci otak kawan-kawannya, ya kan. Ada laporan yang sama ini, ada laporan sama. Iya, sama semua. Jadi ditarik semua untuk memenuhi laporan induknya. Laporan induknya adalah Pak Jokowi. Ini pasti jadi tersangka. Udah pasti jadi tersangka. Kalau udah ditarik laporan yang sama, kalau nggak ditarik, pasti polisi akan membuat SP3 di laporan Polres Jakarta Selatan terhadap Pradi Bersatu. Tapi kalau laporan ditarik oleh Polda, berarti laporan-laporan terkait dugaan pencemaran nama baik, gaduh akibat ijazah Jokowi itu ditarik semua dari Polres. Wah, selesai. Rizmon Albetoki dengan Roy Panci udah pasti selesai. Pasti selesai di kamar 2x1 kata Egy Sujana ya. Kamar yang ada tikusnya. Selamat berpesta pora dengan tikus-tikus got. Rizmon Albetoki, selamat berpesta pora dengan tikus-tikus got di kamar 2x1. Waduh, tapi tadi ngomong-ngomong Bang Firdaus mention Egy Sujana, ya Egy Sujana kemana teman-teman ya? Kemana Egy Sujana ya? Saya bingung orang ini kemana. Katanya sakit, katanya kena apa gitu, kena azab kali ya Egy Sujana ya. Apakah Egy Sujana kena azab teman-teman karena selalu memfitnah orang, menuduh orang yang tidak? Kemana Egy Sujana? Sampai sekarang kita belum pernah mendengar dan melihat kabar terbaru Egy Sujana. Perkembangan kesehatannya seperti apa? Bagaimana kondisi dia sekarang? Apakah memang si bro satu ini nggak sakit? Apakah memang si bro satu ini... Ya ini pertanyaan teman-teman, ini pertanyaan. Apakah si bro satu ini sedang menikmati uang hasil jarahan project ijazah palsu? Waduh, di pinggir pantai sambil santai minum es kelapa muda, ya kan? Apakah benar seperti itu? Nah, ini yang harus kita temukan jawabannya. Karena kan sampai awal kasus ini mereka dipanggil, itu Egy Sujana sudah sakit. Dan ini udah hampir 2 bulan apa udah 2 bulan lebih teman-teman. Batang hidungnya pun belum pernah muncul, fotonya nggak ada, dokumentasinya nggak ada, hasil labnya aja yang dikirim ke Polres, ke Polda, ke Barreskrim, tapi fisiknya tuh kita nggak pernah lihat kondisinya. Apakah dia di ICU selama 2 bulan? Kan nggak mungkin. Kalaupun dia operasi ya mungkin pemulihannya 2 minggu, 3 minggu. Ini udah hampir 2 bulan loh. Dia nggak datang, dia nggak pernah muncul. Kemana Egy Sujana? Kemana teman-teman? Ini harus kita cari nih, kemana dia sebenarnya? Apakah dia sedang mengatur strategi baru untuk melontarkan serangan kepada Pak Jokowi dan keluarganya? Apakah dia sedang menyelamatkan diri masing-masing? Apakah dia sedang menumbalkan Roy Suryo dan kawan-kawan? Karena masih segar di ingatan kita. Laporkan, kami senang dilaporkan. Kami akan bertarung, kami akan mempermalukan Jokowi di pengadilan. Nah, itu kan omongannya. Sekarang kok dia tidak muncul nih? Aneh teman-teman. TPUA nih, mana nih Rizal Padilla, ketua kau tuh mana tuh? TPU, tempat pemakaman umum. Aktivis, tempat pemakaman umum aktivis. TPUA. Aduh, kemana nih? Dan tadi ya, bisa kalian dengarkan sendiri teman-teman. Siraman rohani dari Kojinuddin. Tifa sudah survei tempat dia nanti di Bui, ya kan? Ini yang sangat luar biasa. Kojinuddin bisa mencuci otak-otak orang yang katanya ahli. Kalau Kojinuddin bisa melakukan itu, berarti ya mereka ini bukan ahli karena otaknya gampang disetir-setir oleh Kojinuddin. Yang notabene-nya dia cuma advokat-advokatan nih, bukan advokat yang handal gitu. Bukan advokat yang kalau kata Daus tadi tidak ngerti konstruksi hukum. Nah, dan mereka percaya-percaya aja. Nah, inilah kebodohan demi kebodohan, ketololan demi ketololan selalu dipertontonkan teman-teman. Selalu dipertontonkan, hampir tiap hari dipertontonkan. Dan mereka masih keras, masih percaya diri kalau mereka akan menang melawan Jokowi. Padahal ya elah, bukti mereka nggak ada satupun. Dan tadi Pak Susno II sudah menjelaskan konstruksi-konstruksi pembuktian ijazah Pak Jokowi. Dan semua itu sudah dilakukan Barreskrim. Dan dengan senang dan bahagianya
si Roy Suryo ketawa-ketawa ya kan, seolah-olah Pak Susno mendukung mereka, padahal tidak. Pak Susno hanya menjelaskan apa yang dilakukan oleh Polri untuk membuktikan ijazah ini. Dan tadi Pak Susno malah tidak sepakat kalau ada pihak eksternal yang masuk ke dalam kasus ini. Itu artinya polisi tidak independen lagi karena bisa diintervensi. Roy Suryo ketawa, kayak orang ini loh, kayak orang apa teman-teman? Aduh, kalau kata Bang Sylvester tadi kayak orang apa? Enggak apa. Aduh, saya nggak enak ngomongnya teman-teman ya. Oke lah, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.